Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan juga yang merupakan penggila, pecinta, dan juga penggemar olahraga sepak bola pada umumnya, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas pertandingan pertama dari semifinal Piala Menpora tahun 2021. Pertandingan pertama yakni pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar. Ini adalah pertandingan yang besar, teman-teman ya. Pertandingan yang melibatkan dua tim besar yang sama-sama ya punya catatan prestasi yang luar biasa di kancah sepak bola Indonesia. Jadi memang pada saat kedua tim ini bertemu, pasti intensitas permainan akan berjalan ketat, keras, dan juga penuh variasi serangan ya. Apalagi kita tahu sebelumnya kedua tim ini juga sering bertemu di turnamen-turnamen lainnya. Tapi ini kan adalah turnamen pramusim. Tapi juga kita bisa perhatikan ya, para tim yang berlaga di turnamen pramusim ini Piala Menpora bermain habis-habisan. Ya, para pemain ngotot, para pemain main dengan motivasi tinggi, bahkan tidak mau kalah ya. Itu kita bisa lihat dalam setiap pertandingan-pertandingan dari Piala Menpora ini. Dan juga teman-teman perlu perhatikan ya bagaimana cepatnya para pemain melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Walaupun belum perfect ya, ada beberapa tim yang belum bisa melakukan transisi tersebut dengan sempurna karena kan sudah lama mereka tidak bermain sepak bola profesional dengan nuansa new normal seperti sekarang ini. Walaupun ada back sound, ada audio, tapi beda rasanya tanpa penonton. But still the players give their best. Saya tidak melihat ada pemain yang bermales-malesan di atas lapangan. Pokoknya mereka bermain total. Ya, itulah namanya ya pemain sepak bola profesional, bahwa bukan berarti mereka lawannya tim yang lemah atau lawan para pemain muda, tapi mereka akan bermain biasa-biasa saja. Mereka perlu bermain luar biasa dalam setiap pertandingan. Itu yang akan membuat sisa pertandingan di Piala Menpora ini berjalan menarik, dan tentunya menarik berarti seru. Ya, karena setiap tim yang bertanding mengandalkan sepak bola menyerang. Itu sangat positif, teman-teman. Ya, paling tidak kita juga bisa menyaksikan ya gol-gol yang berkelas. Kan ada banyak gol-gol cantik yang tercipta di Piala Menpora ini. Ya, beberapa juga dari free kick. Ada begitu banyak pemain muda yang bersinar. Ada juga yang dari Persija Jakarta, ada juga yang dari PSM Makassar. Jadi ini adalah sebuah tren yang saya harapkan bisa dipertahankan oleh para klub profesional di Indonesia. Apa tren? Ya, tren seperti apa? Yakni mengandalkan pemain-pemain muda. Memang Persija belum banyak mengandalkan pemain-pemain muda, tapi mereka perlu melakukan itu, saya kira, teman-teman. Ya, karena sepak bola Indonesia perlu regenerasi. Bukan berarti para pemain senior ini tidak bagus. Bukan, tapi regenerasi itu tetap diperlukan agar nantinya ya pelatih tim nasional senior Indonesia punya opsi untuk memainkan pemain-pemain muda juga, atau juga timnas Indonesia di kelompok umur lainnya juga punya pemain-pemain yang bertalenta. Itu sangat penting, dan itu sudah mulai diadopsi oleh beberapa klub. Ya, kita tahu PSM Makassar ya kan begitu banyak pemain muda. Ya, Barito Putra juga begitu banyak pemain muda yang baru saja tersingkir dari Persija Jakarta kan. Mereka hanya membawa 4 pemain senior yang lokal, ya kan, ada juga pemain asingnya. Jadi PSM Makassar juga ya 100% lokal, ada beberapa pemain muda. Dan kita juga jangan lupa ya bahwa PSM Makassar kehilangan banyak pemain inti mereka juga yang merupakan pemain pilar dari musim lalu dan musim sebelumnya. Tapi still they can survive grup yang keras, yang ada Bayangkara FC yang dipenuhi oleh pemain-pemain hebat. Dan juga sekarang mereka sudah berada di babak semifinal, mereka bisa melewati perjuangan dahsyat luar biasa lawan PSIS Semarang kan sampai adu penalti. Tapi coba teman-teman perhatikan di adu penalti, tenang aja kan para pemain PSM ini mengambil tendangan penalti tersebut. Mereka mengeksekusinya dengan sempurna. Artinya apa? Mental ya, mental para pemain dari PSM Makassar ini kuat. Ketenangan itu berarti mental kuat. Mental kuat berarti mental juara. Ya, tapi juga diperlukan taktik. Itu juga yang diberikan oleh Coach Syamsuddin Batola. Sama juga dengan Persija kan, saya pernah jelaskan di konten saya sebelumnya tentang Persija. Kenapa kalian ini ribut-ributkan soal Coach Sudirman? Kasih dia waktu. Dan terbukti kan sekarang perlahan-lahan permainan mulai membaik. Walaupun seperti yang tadi saya katakan belum sempurna. Belum ada permainan yang sempurna dari para tim yang berlaga di Piala Menpora tahun 2021. Semuanya ini masih butuh waktu, penyesuaian. Tapi saya harapkan mulai dari semifinal ini sudah mulai lebih baik. Karena kan sudah lama nih mereka bermain kan.
dan pertandingan-pertandingan berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi dalam setiap match day. Nah, itu berarti bahwa kedua pelatih ini juga perlu menerapkan taktik yang jitu. Taktik itu sangat penting. Jadi sepak bola itu bukan hanya berlari, bukan hanya bermain mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mengandalkan otak, mengandalkan kecerdasan. Ya, sesekali cerdik juga lah ya untuk memanfaatkan celah di pertahanan tim lawan. Itu sangat penting agar tim-tim yang pada saat bertanding di sebuah pertandingan yang ketat bisa melewati pertandingan yang ketat itu dengan meraih hasil yang positif. Hasil yang positif itu kan bukan berarti harus menang, ya. Paling tidak jangan kalah. Contoh lah Real Madrid kan lawan Liverpool tuh, di kandang Liverpool, ya. Banyak yang kritik. Kenapa? Main bertahan. Ya memang itu taktiknya perlu seperti itu. Maka itu Real Madrid bertahan. Maka itu Zidane menerapkan taktik bertahan. Tapi tentang Real Madrid, ya bukan di konten sini. Saya akan membahas tadi kan sekilas saja. Saya kasih informasi bahwa taktik dari pelatih itu sangat penting. Dan di konten ini memang saya ingin membahas pertandingan leg pertama antara Persija versus PSM. Kita tahu juga ya dari rules yang sudah diberikan, tentu teman-teman sudah baca bahwa tidak akan ada keuntungan gol tandang. Jadi yang akan dihitung selisih gol atau juga saya kira produktivitas gol. Ya nanti kita lihatlah seperti apa hasil akhirnya kan, karena saya juga malas nih hitung-hitungan, karena terus terang pada saat saya di sekolah di pelajaran matematika tidak begitu baik nilai saya ya. Jadi saya jujur saja kepada teman-teman, ngapain kita bohong-bohong ya? Kita bicara apa adanya. Dan jika saya ada salah dalam menyampaikan informasi dalam konten-konten saya paling suka jika teman-teman koreksi. Dan sering itu dilakukan. Contoh di konten kemarin. Pada saat saya membahas Chelsea, memang saya salah sebut ya karena saya kan masih ngantuk, baru bangun tidur. Bagus teman-teman koreksi kan, jadi ketahuan saya ini ada kesalahan. Ya manusia mana ada yang sempurna sih. Anyway, in this game ya, yang menarik saya perhatikan ya di game sebelumnya, ini saya perlu bahas sedikit. Pada saat Persija lawan Barito Putra, saya bisa melihat keberanian dari Coach Sudirman untuk menduetkan Rohit Chan dengan Tony Sucipto di defense. Dan itu terbukti berjalan dengan sempurna. Para pemain Barito tidak banyak bisa menciptakan peluang dalam pertandingan tersebut, walaupun pergerakan mereka luar biasa. Mereka terus coba menekan pertahanan dari Persija Jakarta. Dan ada Marco Motta, ada Rezaldi. Kemudian saya melihat bahwa duet di tengah ini kalau menurut saya, mungkin juga kan para netizen atau warganet punya pandangan yang berbeda, dan tentunya juga Coach Sudirman, bahwa saya perhatikan ya, ini teman-teman. Sandi Sute, Maklok. Ini adalah duet yang memang bagus di lini tengah. Karena dua-duanya punya karakter yang keras, dua-duanya tangguh dalam perebutan bola di lini tengah. Dan dua-duanya punya kemampuan untuk melakukan serangan, punya kemampuan untuk distribusi bola. Kalau Maklok kita kenal lah ya dengan man markingnya luar biasa. And then there is Ramdhani, ini pemain yang bisa tiba-tiba masuk from the second line kan. Osvaldo Hai. Ada juga Marco Simic. Rico tidak main ya di game sebelumnya. Beberapa kali memang Coach Sudirman taruh dia di bangku cadangan dulu baru kemudian dimainkan. Alfrianto juga main lagi ya di game lawan Barito. Pemain muda sebelumnya Bray Fatari juga pernah turun sebagai pemain pengganti. Jadi memang beberapa pemain muda juga dicoba oleh Coach Sudirman, walaupun tidak semuanya diberikan jam terbang yang banyak ya. Karena memang juga penting bagi Persija Jakarta untuk membentuk chemistry di antara para pemain inti. Dan jangan lupa bahwa Persija punya pemain-pemain yang berkualitas. Pemain-pemain asing juga yang berkualitas, ya kan, salah satunya adalah Marco Simic yang bisa mencetak gol. Lawan Barito Putra, umpannya luar biasa itu kan dari Rico yang masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Nico. Jadi memang Coach Sudirman ini saya kira ya pintar juga nih dalam urusan menerapkan taktik dan juga mengambil keputusan pada saat pertandingan berjalan ketat ya. Jadi itu yang maksud saya tuh di konten sebelumnya dan tadi di awal, jangan langsung bilang out, kasih pelatih tersebut waktu ya, kasih dia kesempatan agar nanti dilihat ya bagaimana dia bisa merubah tim ini. Dan sekarang kan sudah ada progresnya ya, nantilah kita lihat hasil akhirnya seperti apa, end produknya seperti apa. So saya kira bahwa kemenangan Persija lawan Barito adalah karena tangguhnya lini pertahanan mereka. Saya pernah jelaskan bahwa Yan Mota dan juga Otavio Dutra belum kompak, maka itu Persija sulit clean sheet di game pertama lawan PSM. Tapi sekarang kedua pemain tersebut sudah kompak, plus ada opsi lain, Tony Sucipto dan juga Rohit Chan, plus Otavio Dutra akan bermain kembali di semifinal ini. Jadi bisa juga Dutra bersama Rohit Chan atau Dutra bersama Tony Sucipto di defense. Ya, jadi artinya memang choices untuk Coach Sudirman ini cukup banyak. Saya kira bahwa tangguhnya lini pertahanan Persija menjadi kunci bagi mereka dalam 3 pertandingan terakhir. Mereka bisa meraih kemenangan. Persija menang terus loh dalam 3 game terakhir mereka. And then from PSM Makassar, jangan pernah remehkan tim ini ya dari Indonesia Timur ya. Saya selalu salut nih dengan
perjuangan para pemain PSM Makassar di setiap pertandingan mereka. Terus terang mereka bermain dengan fighting spirit tinggi. Mereka juga punya pemain-pemain yang berpengalaman senior. Rashid Bakri, kita tahu Patrick Wanggai, ya, salah satu pemain muda yang saya kagumi adalah Yaakob Sayuri, luar biasa pemain ini. Zulkifli Syukur, kemudian Abdul Rahman, Hasim Kipu, ya, Arfan Sutanto Tan. Saya kira nih PSM Makassar nih tangguhnya di tengah. Jadi para pemain Persija harus bisa menguasai lini tengah dari menit-menit awal jika ingin menguasai jalannya pertandingan, dan mereka harus bisa mencetak gol cepat. Itu sangat penting karena seiring jalannya pertandingan, biasanya PSM Makassar ini akan semakin padu. Jadi di menit-menit awal, jika Persija ingin menang, mereka sudah harus bisa mencetak gol. Bagi PSM Makassar, mereka harus pintar mengendalikan tempo permainan dan jangan ikut terpancing dengan permainan cepat Persija Jakarta. Karena Persija punya pemain-pemain yang juga bisa mengandalkan skill individu. Kalau PSM Makassar, saya melihat itu hanya ada di diri Yaakob Sayuri, tapi pemain lainnya akan mengandalkan permainan kolektif. Rizky Eka juga jangan lupa tuh ya, pemain bagus. Saldi hampir mencetak gol lawan PSIS Semarang kan, dan PSM Makassar punya kiper yang bagus, Hilmansyah, yang bisa juga menepis 2 tendangan penalti di adu penalti lawan PSIS Semarang. Siapa kira-kira yang akan menang? Menurut saya, tim yang bisa menguasai lini tengah, ya, tentu akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Lini tengah itu bukan berarti ball possession. Lini tengah itu bagaimana, ya, para pemain dari lini tengah ini bisa stabil untuk memainkan bola menyerang. Ya, artinya memainkan bola untuk melakukan serangan. Jadi bukan hanya bermain bola di tengah saja. Jika, ya, lini tengah ini bisa aktif, tidak pasif, ya, dan ikut untuk membantu serangan dan juga turun ke posisi mereka sebelumnya, itulah artinya tim tersebut punya kans untuk meraih kemenangan. Dan saya kira peluang di first leg ini adalah 50-50. Kita tunggu saja jalannya pertandingan ini. Saya kira bahwa pertandingan ini akan kembali berjalan ketat seperti pertandingan-pertandingan perempat final sebelumnya. Dan tonton lagi deh preview saya, ya, dari perempat final, di mana sebagian besar perkiraan saya itu benar, ya. Saya memang tidak selalu benar, tapi saya sering benar. Banyak juga dari teman-teman netizen atau warganet yang menanyakan ke saya di akun Instagram saya melalui DM atau juga di feed, kapan nih Bung Binder siaran lagi, pertandingan mana di semifinal dan juga di final yang Bung Binder siaran. Nah, saya perlu jelaskan bahwa tugas saya siaran di Piala Menpora telah selesai, ya. Jadwal saya memang diberikan hingga babak perempat final, tapi kan masih ada teman-teman saya juga yang siaran lainnya, ya. Jadi silahkan terus nonton Indosiar dan juga dukung tim kesayangan kalian dari rumah, ya. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan analisa saya, ya, saya akan tetap hadir di channel YouTube Bola Bung Binder. So stay tune in channel YouTube Bola Bung Binder, ya, teman-teman. Anyway, terima kasih banyak kepada teman-teman netizen atau warganet yang telah menonton dan mendengarkan saya di konten ini. Silakan berikan counter analisa kalian dan jangan lupa, ya, stay positif, ya. Jangan komentar-komentar yang berbau rasis dan juga jangan komentar-komentar yang mengandung hate speech, ya. Kita harus tetap berpikir positif, bertindak secara positif. No hate, only football, salam sepak bola.